Ya, ramainya soal PSI yang melejit secara pemilihan legislatif atau suara legislatif DPR RI khususnya yang begitu signifikan, yang tadinya hanya 2,6 berapa persen jadi sekitar 3,1%. Sebenarnya ada apa sih ini? Yuk kita bahas. Udah nggak aneh juga ya dengan beberapa langkah PSI yang akhir-akhir sering mengejutkan kita semua. Dari pencalonan ketua umumnya yang begitu sangat mendadak ya, apalagi suara PSI ini sekarang diwakili oleh ketuanya salah satunya adalah anak presiden yaitu Kaisang Pangarep. Banyak yang bilang apakah ini adalah satu settingan daripada langkah penguasa atau para oligarki? Menurut gua enggak sih, karena kalau dari perolehan suara memang sedikit mengejutkan karena kan perlu baik lagi perhitungan kita belum pernah selesai. Tapi di sisi lain kita harus tahu bahwa suara PSI itu tidak luput daripada brandingnya seorang Joko Widodo gitu. Makanya gue nggak terlalu heran ketika tiba-tiba ya suara PSI itu melejit kembali gitu. Nah cuman yang gue komentari itu sebenarnya bukan suara yang begitu melejit secara tiba-tiba, tapi yang gue permasalahan adalah apakah partai ini tidak punya kaderisasi sama sekali sehingga harus menyatut seorang anak presiden yang bukan berasal dari kadernya sendiri. Yang gue jadi heran, jadi pertanyaan tuh adalah bagaimana sistem kaderisasinya gitu loh. Karena menurut gue ini sangat bukan memalukan ya, tapi lebih lebih ke kayak ya lu nggak punya kader lagi gitu, kader terbaik di partai lu, atau segitu menggebu-gebunya karena ingin bisa dikatakan merayu Jokowi untuk nanti ketika beliau turun menjadi seorang presiden itu akan menduduki partai PSI. Gue sih ragu ya, karena secara kekuatan, secara finansial, secara jaringan sebenarnya PSI itu punya apa sih? Kan itu jadi pertanyaan gua gitu loh. Akankah nanti ke depannya Jokowi itu akan ke PSI? Ya, kami partai PSI, pilihlah PSI, berarti ikut Jokowi. Kalau menurut sih enggak lah, karena kita tahu lah selama ini Pak Jokowi itu selalu merayu beberapa pihak untuk bertemu langsung kepada Ibu Mega gitu. Dan kita tahu bahwa PDIP sekarang pecah kongsi dalam artian ya dengan gagalnya Ganjar Pranowo sebagai presiden gitu. Nggak diwanalar lah gitu. DPRI-nya menang, presidennya kalah gitu kan. Aneh gitu. Berarti kan pecah ya soal PDIP. Gue masih konsisten bahwa sebenarnya Jokowi itu pengen menguasai PDIP sebenarnya. Bukan PSI. PSI itu hanya memuluskan langkahnya saja atau membentuk kerangkanya saja supaya suaranya Jokowi itu masih ada di parlemen. Jadi kita lihat nih, apakah nanti PSI bakal lolos atau enggak? Ya, kita lihatlah kemungkinan besarnya nanti seperti apa. Yang jelas, kesimpulan gua nggak aneh. Ya banyak yang bilang bahwa, wah naiknya signifikan banget ya, hanya beberapa jam udah langsung 86.000 TPS gitu kan. Dan sekarang melambat lagi, ya itu hanya perhitungan kan, baik lagi matematis gitu. Tapi sebenarnya yang gua highlight adalah ini karena ada pengaruhnya dari Pak Jokowi sendiri dengan keluarganya gitu. Oke, jadi itu.